Bayangkan, seorang biksu menemukan anak pengemis yang kelaparan di pinggir jalan. Ia menolongnya tanpa tahu apapun tentang masa lalu anak itu. Namun malam itu, anak kecil itu berbisik dalam tidur. "Kenapa kau meninggalkanku dulu?" Biksu itu terdiam, karena ia belum pernah bertemu anak itu sebelumnya. Atau, benarkah? Saat mimpi mulai terasa nyata, dan masa lalu yang terkubur perlahan bangkit, terungkap sebuah rahasia kelam dari kehidupan sebelumnya, yang akan mengubah segalanya. Apakah ini tentang penebusan? Atau balas dendam yang belum selesai? Di sebuah lembah sunyi, tersembunyi di balik pegunungan berkabut, berdiri sebuah biara tua. Angin berhembus pelan. Lonceng kecil bergoyang, mengeluarkan suara lembut yang menenangkan. Para biksu hidup dalam kesederhanaan, tanpa hiruk-pikuk dunia, tanpa ambisi, hanya doa dan ketenangan. Di antara mereka, ada seorang biksu bernama Ananta. Ia dikenal karena ketenangannya. Tatapannya dalam, seolah bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun, ada satu hal yang berbeda. Ananta sering bermimpi. Mimpi yang sama, berulang-ulang. Seorang anak kecil, kotor, kelaparan, memanggilnya dengan suara lirih. "Jangan tinggalkan aku." Setiap kali terbangun, dada Ananta terasa sesak. Seolah mimpi itu bukan sekadar mimpi. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Ananta berjalan keluar dari biara. Ia ingin menenangkan pikirannya. Langkahnya pelan, menyusuri jalan tanah yang jarang dilalui, hingga ia mendengar sesuatu. Suara kecil, lemah, seperti seseorang yang menahan tangis. Ananta berhenti, menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari balik semak-semak. Ia mendekat, dan di sana ia melihatnya. Seorang anak kecil. Tubuhnya kurus. Pakaiannya compang-camping. Wajahnya kotor oleh debu dan air mata. Anak itu menatap Ananta. Tatapan penuh ketakutan dan harapan. Ananta terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan pertama kali ia melihat wajah itu. Ia pernah melihatnya dalam mimpi. Anak itu mencoba berdiri, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia terjatuh kembali. Ananta segera mendekat, mengulurkan tangan. "Tenang, kau aman sekarang," ucapnya lembut. Anak itu menggenggam tangan Ananta dengan erat, seolah takut dilepaskan. "Jangan, tinggalkan aku." Suara itu sama persis seperti dalam mimpi. Tubuh Ananta membeku sesaat. Ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia membawa anak itu ke biara. Para biksu lain terkejut. Mereka jarang menerima orang luar. Terlebih seorang pengemis kecil. Namun Ananta bersikeras. Dia membutuhkan bantuan. Akhirnya mereka mengizinkan. Anak itu diberi makanan, air hangat, tempat untuk beristirahat. Malam itu, hujan turun. Rintik-rintik menghantam atap kayu. Ananta duduk di dekat tempat tidur anak itu, mengawasinya. Anak itu tidur lelap. Namun sesekali tubuhnya bergetar, seperti dihantui mimpi buruk. Ananta memejamkan mata, berusaha bermeditasi. Namun bayangan itu muncul lagi.
Mimpi yang sama. Anak kecil itu. Kali ini, lebih jelas. Ia berdiri di tengah jalan gelap. Menangis. Memanggil nama seseorang. Ananta. Ananta terkejut. Ia belum pernah mendengar bagian itu sebelumnya. Mengapa anak itu tahu namanya? Dalam mimpi itu, ia mencoba mendekat. Namun setiap langkah terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, bayangan lain muncul. Api. Rumah yang terbakar. Jeritan. Dan anak itu berdiri sendirian. Menatapnya. Dengan mata yang penuh luka. Ini salahmu. Ananta terbangun. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia menoleh ke arah anak itu. Masih tertidur. Namun bibirnya bergerak pelan. Seolah berbisik dalam tidur. Ananta mendekat. Mendengarkan dengan hati-hati. Dan ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kenapa kau meninggalkanku dulu? Kata dulu. Bukan hari ini. Bukan tadi. Ananta terdiam. Pikirannya berputar. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Hujan semakin deras. Angin berhembus kuat. Lonceng di luar berdentang keras. Malam itu terasa berbeda. Seolah masa lalu mulai bangkit kembali. Dan Ananta belum siap menghadapi apa yang akan terungkap. Pagi datang dengan kabut tipis. Udara dingin menyelimuti biara. Burung-burung mulai bersuara. Namun hati Ananta tidak setenang biasanya. Ia masih memikirkan kata-kata itu. Kenapa kau meninggalkanku dulu? Ia berdiri di halaman. Menatap langit yang perlahan cerah. Pikirannya berat. Seolah ada potongan kenangan yang ingin muncul, tapi tertahan. Langkah kecil terdengar dari belakang. Anak itu. Ia sudah bangun. Wajahnya masih pucat. Namun matanya lebih tenang. Terima kasih, ucapnya pelan. Ananta berbalik. Tersenyum lembut. Siapa namamu? Tanyanya. Anak itu terdiam sejenak. Seolah ragu. Raka. Nama itu membuat jantung Ananta berdegup aneh. Raka. Nama itu terasa familiar. Terlalu familiar. Apakah kau punya keluarga, Raka? Tanya Ananta perlahan. Raka menunduk. Jemarinya saling menggenggam. Aku tidak ingat dengan jelas. Ia berhenti. Menarik napas pendek. Hanya ada api. Ananta membeku. Kata yang sama seperti dalam mimpinya. Api. Kau ingat apa yang terjadi? Tanya Ananta lagi. Raka menggeleng. Semuanya kabur, tapi aku ingat seseorang. Ananta menatapnya. Menunggu. Seseorang yang pergi dan tidak kembali. Keheningan menyelimuti mereka. Angin berhembus pelan. Daun-daun berguguran. Ananta merasa dadanya sesak. Seolah kata-kata itu ditujukan padanya. Namun ia tidak mengerti mengapa. Hari itu, Ananta memutuskan untuk tinggal lebih dekat dengan Raka. Ia mengajarinya hal-hal sederhana. Cara makan dengan tenang. Cara bernapas dalam meditasi ringan. Raka belajar dengan cepat. Terlalu cepat. Seolah ia pernah melakukan semua ini sebelumnya.
Para biksu lain mulai memperhatikan. Ada sesuatu yang aneh dengan anak itu, bisik salah satu dari mereka. Dan juga dengan Ananta, jawab yang lain. Sore hari, seorang biksu tua mendekati Ananta. Namanya Bhante Suryan. Ia adalah yang paling dihormati di biara itu. Matanya tajam, namun penuh kebijaksanaan. Aku melihat kegelisahan dalam dirimu, katanya pelan. Ananta menunduk hormat. Aku tidak bisa menjelaskannya, Bhante. Suryan mengangguk. Ceritakan. Ananta pun menceritakan semuanya. Tentang mimpi. Tentang anak itu. Tentang kata-kata yang sama. Suryan mendengarkan tanpa menyela. Setelah selesai, ia terdiam cukup lama. Seolah menimbang sesuatu yang dalam. Ada kemungkinan, ini bukan kebetulan, katanya akhirnya. Ananta menatapnya. Apa maksud Bhante? Suryan menarik napas dalam. Dalam perjalanan kehidupan, tidak semua ikatan berakhir dalam satu waktu. Ananta terdiam. Beberapa hubungan terbawa melintasi waktu. Kata-kata itu menggantung di udara. Maksud Bhante, kehidupan sebelumnya, tanya Ananta pelan. Suryan tidak langsung menjawab. Namun matanya memberi isyarat yang jelas. Ananta merasakan getaran dalam dirinya. Jika itu benar, jika ini tentang masa lalu, maka apa yang sebenarnya terjadi? Malam kembali datang. Langit gelap tanpa bintang. Raka duduk di dalam ruangan. Menatap lilin yang menyala. Ananta duduk di sampingnya. Kau tidak takut di sini? Tanya Ananta. Raka menggeleng. Aneh, tapi aku merasa seperti pernah di sini. Ananta menahan napas. Benarkah? Raka mengangguk pelan. Tempat ini, suara lonceng itu, bahkan bau kayu ini. Ia memejamkan mata. Semuanya terasa seperti rumah. Jantung Ananta berdegup lebih keras. Ini bukan sekadar kebetulan. Ia semakin yakin. Ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba, Raka memegang kepalanya. Wajahnya meringis. Raka. Ananta panik. Panas, api, terlalu panas, bisiknya. Tubuhnya gemetar. Napasnya tidak teratur. Ananta memegang bahunya. Tenang, kau aman. Namun Raka menatapnya. Dengan mata yang penuh ketakutan. Dan juga kemarahan. Kau meninggalkanku. Suasana membeku. Api lilin bergoyang keras. Seolah merespons emosi itu. Ananta tidak bisa bergerak. Tatapan itu bukan tatapan seorang anak kecil biasa. Itu tatapan seseorang yang mengingat. Dan mungkin yang menyimpan luka lama. Di luar, angin bertiup kencang. Lonceng berdentang tanpa henti. Seolah memperingatkan sesuatu. Bahwa kebenaran semakin dekat. Dan ketika itu terungkap, tidak semua orang siap menerimanya. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan kembali turun. Lebih deras. Lebih dingin. Di dalam ruangan, Raka akhirnya tertidur. Tubuhnya masih lemah. Namun napasnya mulai teratur. Ananta duduk di sampingnya. Tidak bergerak. Pikirannya penuh. Tatapan Raka tadi masih terbayang jelas. Itu bukan sekadar mimpi buruk. Itu ingatan.
Ananta berdiri perlahan. Ia tidak bisa menunggu lagi. Ia harus mencari jawaban. Langkahnya membawanya ke bagian terdalam biara. Tempat yang jarang dikunjungi. Ruang arsip tua. Pintu kayu berderit saat dibuka. Udara di dalam terasa berat. Berbau debu dan waktu. Rak-rak penuh dengan gulungan naskah kuno. Catatan kehidupan. Peristiwa masa lalu. Ananta menyalakan lampu minyak. Cahayanya redup. Namun cukup untuk membaca. Ia mulai mencari. Tahun demi tahun. Catatan demi catatan. Tangannya bergerak cepat. Namun hatinya gelisah. Seolah ia takut menemukan dan juga takut tidak menemukan. Waktu berlalu. Hujan di luar belum berhenti. Tiba-tiba, sebuah gulungan tua menarik perhatiannya. Kertasnya lebih rapuh. Warnanya kekuningan. Seperti sudah lama tidak disentuh. Ananta membukanya perlahan. Tulisan tangan lama terlihat di sana. Ia mulai membaca. Catatan kejadian 30 tahun lalu. Napas Ananta tertahan. 30 tahun. Itu sekitar masa mudanya. Ia melanjutkan membaca. Terjadi kebakaran besar di desa bawah lembah. Api. Jantungnya berdegup kencang. Banyak rumah hangus, beberapa korban tidak ditemukan. Tangannya mulai gemetar. Seorang anak kecil dilaporkan hilang. Ananta menelan ludah. Matanya terus membaca. Anak tersebut terakhir terlihat bersama seorang pria. Tulisan itu berhenti sejenak. Seolah penulisnya ragu. Ananta mencondongkan wajah. Membaca bagian terakhir. Pria itu, seorang pendatang, bernama. Lampu minyak tiba-tiba bergoyang. Api hampir padam. Angin dingin masuk dari celah pintu. Ananta buru-buru melindungi cahaya itu. Namun jantungnya sudah tidak tenang. Ia kembali membaca. Dan di sana tertulis sebuah nama. Ananta. Tubuhnya membeku. Tangannya lemas. Gulungan itu hampir jatuh. Tidak, ini tidak mungkin. Suara hatinya berbisik. Namun matanya tidak bisa berbohong. Nama itu jelas. Ananta. Ia mundur beberapa langkah. Pikirannya kacau. Bagaimana mungkin aku ada di sana? Ia mencoba mengingat. Namun yang muncul hanya potongan-potongan samar. Api. Jeritan. Dan seorang anak kecil yang memanggilnya. Kepalanya terasa sakit. Seperti ada sesuatu yang memaksa keluar. Tiba-tiba, bayangan itu datang. Lebih kuat. Lebih jelas. Ia tidak lagi melihat dari jauh. Ia ada di sana. Dalam tubuh yang berbeda. Di masa yang berbeda. Malam gelap. Rumah-rumah kayu. Dan api mulai menyebar. Orang-orang berteriak. Berlari. Panik. Dan di tengah kekacauan itu, seorang pria berdiri. Muda. Wajahnya penuh ketakutan. Namun juga kebingungan. Itu Ananta. Atau dirinya di masa lalu. Ia melihat seorang anak kecil. Berlari ke arahnya. Jangan tinggalkan aku. Anak itu menangis. Memegang tangannya. Ananta di masa lalu terlihat ragu. Api semakin mendekat. Suara runtuhan terdengar.
Situasi semakin berbahaya. Ia menoleh ke arah jalan keluar. Lalu kembali melihat anak itu. Dan saat itu, ia membuat pilihan. Pilihan yang mengubah segalanya. Ia melepaskan tangan anak itu. Dan berlari. Meninggalkannya. Bayangan itu pecah. Ananta kembali ke ruang arsip. Napasnya memburu. Matanya terbuka lebar. Tidak. Suaranya bergetar. Air mata mulai jatuh. Tidak, aku tidak mungkin. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu. Itu bukan sekadar bayangan. Itu ingatan. Ingatan yang selama ini terkubur. Dan kini, kembali. Raka. Anak itu adalah anak yang sama. Ananta jatuh berlutut. Tubuhnya lemas. Selama ini, ia merasa dipanggil. Dikejar oleh sesuatu yang tidak ia mengerti. Dan sekarang, ia tahu alasannya. Ia bukan hanya membantu seorang anak. Ia sedang menghadapi masa lalunya sendiri. Di luar, hujan perlahan mereda. Namun badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Karena satu pertanyaan besar kini menghantui Ananta. Jika Raka adalah anak itu, lalu mengapa ia kembali sekarang? Dan apakah ini tentang penebusan? Atau balas dendam? Fajar belum sepenuhnya tiba. Langit masih kelabu. Ananta masih berada di ruang arsip. Duduk diam. Tubuhnya lelah. Namun pikirannya terus berputar. Bayangan itu terlalu nyata. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan besar. Meninggalkan seorang anak di tengah api. Langkah kakinya terasa berat saat kembali ke ruang utama. Setiap suara terdengar lebih tajam. Setiap hembusan angin terasa lebih dingin. Seolah dunia ikut berubah. Ia membuka pintu perlahan. Raka masih terbaring. Namun kali ini, matanya terbuka. Menatap langit-langit. Diam. Ananta mendekat. Hatinya berdebar. Raka, panggilnya pelan. Anak itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu perlahan, ia menoleh. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan itu lebih dalam. Lebih sadar. Sekarang kau ingat, bukan? Kata Raka. Suasana langsung membeku. Ananta tidak menjawab. Namun wajahnya sudah cukup memberi jawaban. Raka duduk perlahan. Gerakannya tenang. Tidak seperti anak kecil yang lemah. Aku menunggumu, lanjutnya. Suara itu lembut. Namun penuh beban. Sejak lama. Ananta menelan ludah. Raka, aku. Kata-kata terasa sulit keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Raka tersenyum tipis. Namun bukan senyum bahagia. Itu senyum yang menyimpan luka. Aku ingat semuanya, katanya. Ananta membeku. Api itu, rasa panas, rasa takut. Raka menunduk. Tangannya mengepal. Dan saat aku melihatmu, aku pikir aku selamat. Napasnya bergetar. Karena aku percaya padamu. Ananta menutup mata. Dadanya terasa sesak. Namun Raka melanjutkan. Tapi kau pergi.
Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Ananta akhirnya berbicara. Suaranya pelan. Hampir seperti bisikan. Aku takut. Raka mengangkat wajahnya. Aku lemah. Aku tidak berpikir. Aku hanya ingin selamat. Air mata mulai mengalir di pipi Ananta. Aku tidak tahu bahwa aku meninggalkanmu. Kata-kata itu jujur. Tanpa pembelaan. Tanpa alasan berlebihan. Hanya penyesalan. Raka menatapnya lama. Seolah menilai. Seolah mencoba memahami. Selama bertahun-tahun, kata Raka pelan. Aku marah. Setiap kali aku mengingat, aku merasa ditinggalkan lagi. Ia menarik napas dalam. Tapi aku juga bingung. Ananta menatapnya. Kenapa aku kembali? Lanjut Raka. Kenapa aku menemukanmu lagi? Pertanyaan itu menggantung. Namun kali ini, bukan hanya untuk Ananta. Seolah ditujukan pada takdir. Ananta mengusap air matanya. Aku juga tidak tahu. Ia berhenti sejenak. Lalu berkata dengan jujur. Tapi jika ini adalah kesempatan. Ia menatap Raka dengan penuh ketulusan. Aku tidak ingin lari lagi. Kata-kata itu sederhana. Namun penuh makna. Raka terdiam. Matanya sedikit bergetar. Seolah ada sesuatu yang mulai berubah. Namun luka lama tidak mudah hilang. Terlambat, bisiknya. Ananta tidak menyangkal. Ia hanya menunduk. Mungkin iya. Namun aku tetap di sini sekarang. Keheningan kembali hadir. Namun kali ini, terasa berbeda. Tidak seberat sebelumnya. Di luar, matahari mulai muncul. Cahaya perlahan masuk ke dalam ruangan. Menyinari mereka berdua. Seolah memberi harapan baru. Namun belum sepenuhnya terang. Raka berdiri. Langkahnya masih pelan. Ia berjalan menuju pintu. Ananta tidak menghentikannya. Kemana kau akan pergi? Tanyanya. Raka berhenti sejenak. Tanpa menoleh. Aku tidak tahu. Jawabannya jujur. Seperti dulu, aku sendirian lagi. Kata-kata itu menusuk. Namun kali ini, Ananta berdiri. Langkahnya cepat. Ia mendekat. Dan berkata dengan tegas. Tidak. Raka terdiam. Kau tidak sendirian sekarang. Ananta berdiri di sampingnya. Bukan di depan. Bukan di belakang. Di samping. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa memilih untuk tidak meninggalkanmu lagi. Raka perlahan menoleh. Tatapan mereka bertemu. Ada keraguan. Ada luka. Namun juga secercah harapan. Di luar, cahaya semakin terang. Namun bayangan masa lalu masih ada. Dan satu keputusan akan menentukan segalanya. Apakah Raka akan pergi? Atau memberi kesempatan kedua? Jawabannya akan mengubah akhir dari kisah ini. Cahaya pagi menyinari halaman biara. Kabut perlahan menghilang. Udara terasa lebih hangat. Namun suasana di antara Ananta dan Raka masih rapuh. Raka berdiri di ambang pintu. Diam. Seolah menimbang sesuatu yang berat. Ananta tidak memaksa. Ia hanya berdiri di sampingnya. Menunggu.
Beberapa saat berlalu. Akhirnya, Raka berbicara. Jika aku tinggal. Suaranya pelan. Apakah semuanya akan berubah? Pertanyaan itu sederhana. Namun dalam. Ananta menarik napas. Tidak semua hal bisa langsung berubah, jawabnya jujur. Luka tidak hilang seketika. Ia menatap Raka. Tapi kita bisa mulai memperbaikinya. Raka menunduk. Mencerna kata-kata itu. Bagaimana jika aku masih marah? Tanyanya lagi. Ananta mengangguk. Itu wajar. Dan aku akan tetap di sini, bahkan saat kau marah. Keheningan kembali hadir. Namun kali ini, lebih lembut. Raka perlahan melangkah. Menjauh dari pintu. Masuk kembali ke dalam ruangan. Langkah kecil itu adalah keputusan besar. Ananta tidak tersenyum lebar. Namun matanya penuh kelegaan. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Tidak ada keajaiban instan. Tidak ada perubahan mendadak. Raka masih sering diam. Kadang menjauh. Kadang marah tanpa alasan yang jelas. Namun Ananta tidak pergi. Ia selalu ada. Saat Raka bangun. Saat Raka makan. Saat Raka terbangun dari mimpi buruk. Dan setiap kali Raka berkata, "Kau akan pergi juga." Ananta selalu menjawab hal yang sama. "Aku di sini." Sedikit demi sedikit. Sesuatu mulai berubah. Raka mulai tersenyum. Meski hanya sesaat. Ia mulai ikut membantu di biara. Menyapu halaman. Membawa air. Belajar meditasi. Para biksu lain mulai menerima kehadirannya. Mereka melihat perubahan itu. Bukan hanya pada Raka. Namun juga pada Ananta. Ia menjadi lebih terbuka. Lebih jujur. Lebih manusia. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam. Raka duduk di tangga batu. Menatap langit. Ananta duduk di sampingnya. Tidak berbicara. Hanya menemani. "Aku masih ingat semuanya," kata Raka tiba-tiba. Ananta mengangguk pelan. "Aku tahu." Raka menarik napas. "Dan aku masih merasa sakit." Ananta menunduk. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Raka melanjutkan. "Tapi, sekarang rasanya berbeda." Ananta menatapnya. "Aku tidak sendirian saat mengingatnya." Kata-kata itu sederhana. Namun dalam. Ananta merasakan sesuatu hangat di dadanya. Raka menoleh. Menatapnya langsung. "Dulu, aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan." Ia berhenti sejenak. "Sekarang, aku hanya ingin kita sama-sama mengerti." Air mata menggenang di mata Ananta. Namun kali ini, bukan karena rasa bersalah semata. Melainkan karena harapan. "Maafkan aku," bisiknya. Raka terdiam. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata pelan, "Aku belum sepenuhnya bisa." Ananta mengangguk. "Aku mengerti." Raka menatap langit lagi. "Tapi, aku sedang mencoba." Angin sore berhembus lembut. Lonceng kecil berbunyi pelan. Seolah menyetujui. Ananta tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan. Namun senyum ketenangan. Ia tidak lagi lari dari masa lalu. Ia menghadapinya. Dan di hadapannya,
bukan lagi bayangan menakutkan, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki, untuk belajar, untuk berubah. Hari itu bukan akhir dari perjalanan mereka, namun awal yang baru. Sebuah hubungan yang dulu hancur oleh ketakutan, kini perlahan dibangun kembali oleh keberanian. Dan sebuah rahasia dari kehidupan lampau tidak lagi menjadi beban, melainkan pelajaran bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Namun setiap penyesalan masih bisa diubah menjadi kebaikan selama kita berani untuk tidak lari lagi.